Jumpa lagi kita di kali ini kita akan membuat tentang kalkulator. Kalkulator yang kita buat itu bukan kalkulator yang biasa, ini yang tidak umum. Kita akan membuat kalkulator untuk bilangan kompleks. Sebelum kita membuat kalkulator bilangan kompleks, kita harus tahu rumus untuk penambahan, pengurangan, dan pembagian dan pengkalian dalam bilangan kompleks itu seperti apa. Oke, pertama saya akan jelaskan tentang penjumlahan atau pengurangannya. Ini adalah bentuk umumnya. Kalau untuk pengurangan dan penambahan bilangan kompleks itu sama kayak penambahan dan pengurangan biasa ya. Tapi yang membedakan di sini adalah bilangan imajiner akan ditambahkan ke bilangan imajiner, sedangkan bilangan real akan ditambahkan atau dikurangkan dengan bilangan real itu sendiri. Atau misalnya ini ada contoh Z1 plus Z2. Bila diketahui Z1 sama dengan 4 plus I6 dan Z2 sama dengan min 8 kurang I3. Baru di sini kita kelompokkan yang mana bilangan real dan imajiner. Bilangan real itu 4 sama 8 min 8. Jadi 4 kurang min 8. Dan kita kelompokkan baru bilangan realnya. Dan bilangan real di sini adalah plus I6 sama min I3. Di sini kita kelompokkan lagi. Oke, dapat kita hasilnya 4 kurang 8. 4 ditambah 4 kurang 8 sama dengan min 4. 6 kurang 3 sama dengan I3. Oke, itu adalah untuk penambahan dan pengurangan. Sama seperti penambahan pengurangan biasa ya. Untuk perkaliannya di sini sedikit beda. Sedangkan kalau perkalian ya, kita ketahui X sama dengan A plus IB, Y sama dengan P plus IQ. X kali Y sama dengan A plus IB buka kurung P plus IG tutup kurung. Di sini harus dikali silang ya. A kali P baru A kali IG, IB kali P dikurang IB kali IQ. Di sini dikurang ya. Itu udah rumus standarnya. Baru kita kelompokkan bilangan real sama bilangan real, bilangan imajiner sama bilangan imajiner. AP BQ plus buka kurung AQ plus BI, satuannya imajiner ya, I. Hitungannya Z1 kali Z2. Bila Z1 sama dengan 5 plus I4, Z2 sama dengan 3 min 6. 3 min I6. Ini dikali ya, Z1 kali Z2, 5 plus I4 tutup kurung buka kurung 3 min 6. 5 kita kalikan ke dalam ya. 5 kali 3 plus 5 kali 3 kali 4 min 4, baru kalikan ke dalam lagi. 5 kali min 6 dikurang min 4 I4 kali 3. Oke, sudah dapat. Baru kita 5 kali 3 15. Baru 4 kali 6 24. Di sini kan satuannya negatif ya, min ya. Kenapa bisa berubah positif? I pangkat 2 kuadrat itu sama dengan I pangkat 2 itu sama dengan min 1. Min 1 kali min 24 sama dengan 24. Jadi plus ya. Tambah I buka kurung 12 kali 30. 12 ini dari 3 kali 4 sama 5 kali 6 30 sama dengan 39. 39 kurang I 18. Itu untuk perkalian ya. Ini untuk pembagian. Pembagian bentuk rektangular. X sama dengan A tambah IB, Y sama dengan P tambah IG, IQ. Di sini X per Y. Langsung soal ya. Hitunglah Z1 per Z2. Bila Z1 sama dengan 5 plus I4, Z2 sama dengan 3 min 6I. Jawabannya adalah, pertama kita kalikan ke dalam dulu. 5
5 kali pertama ya dikalikan ke dalam, baru yang Y ini bikin per kuadrat berkali ke dalam nih, AP kurang BQ 5 kali 5 plus 4 bagi 3 min 6I kurung kali 3 plus I6 bagi 3 plus I6, ini dapat 5 plus I4 kali 3 min 6 slash 3 kuadrat plus 6 kuadrat 15, 5 kali 3 min 4 plus 4 kali I6 sama dengan min 24 karena I kuadrat sama dengan min 1 plus I 12 min I4 kali 3 sama I6 kali 5 ya slash 9 plus 36, jadi di bilangan realnya itu ada min 02 min 0,2 plus I 0,933. Nah itu teori singkatnya ya. Untuk program yang saya buat seperti ini, saya di sini menggunakan ada 6 text box, 4 label, ini ada text box ya. Ini saya gunakan ini teks ini dia group box. Saya menggunakan radio button ada 4 buah untuk penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Sedangkan buttonnya itu ada 4 ya, keluar, about, clear, hitung. Oke, di sini saya akan buat program tentang kita buat program untuk menghitung ya. Button penghitung ini. Di sini terdapat penyembahan dari penambahan, operasi dari penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Oke, kita klik. Oke, ini dia. Button klik 2 yaitu button hitung ya. Di sini saya ada konversikan publik secara publik A, B, C, D. Ini adalah untuk nilai inputan awal yang akan ditulis di text box 1, 2, 3, dan 4. Nah, setelah itu saya misalnya nih di radio button 1 untuk penambahan. Saya konversikan saya deklarasikan double T1, T2. T1 ini berfungsi untuk bilangan imajiner. T1 sama dengan sedang T2 untuk bilangan real. Nama tipe data itu berbentuk string. Di sini saya convert A menjadi to double, B menjadi double, C menjadi double, dan D menjadi double juga. Setelah itu saya hitung. Karena bilangan imajinernya itu saya taruh di A sama C, jadi T1 sama dengan A plus C, dan T2 B plus D. Ini untuk imajiner, sedangkan ini untuk real. Setelah dapat hasilnya, saya masukkan hasilnya itu ke text box 5. Text box 5 dot text sama dengan T1 to string. Nilai dari sini double, kita ubah lagi ke string. Kita convert ke string. T2 sama, kita convert lagi ke string. Ini berfungsi jika radio button jika radio button 1 ditekan. Jika tidak, misalnya untuk pengurangan ya, kita klik pengurangan sama, kita convert A, B, C, D ke double. Saya buat deklarasi P1 dan P2. P1 untuk bilangan real, bilangan imajiner, P2 untuk bilangan real. Karena rumus penambahan dan pengurangan sama, nggak terlalu beda. Dia hanya mengurangkan atau menambahkan bilangan yang sama. Contohnya imajiner dikurang imajiner harus, baru bilangan real dikurang sama bilangan real itu. Setelah itu perkalian. Radio button 3 di sini saya gunakan untuk perkalian. Saya deklarasikan lagi K1, K2.
di sini kita ketahui ada 4 variabel A, B, C, D. Itu nilai awalnya string, saya convert ke double semua ya. Saya convert ke double, baru saya ini sedangkan perkalian, yaitu A kali D bilangan real bilangan imajiner dikali bilangan real plus B kali C bilangan imajiner kali C, itu tandanya plus ya, itu untuk menampilkan hasil bilangan imajiner. Sedangkan untuk bilangan realnya B kali D yaitu bilangan real kali bilangan real, dan A kali C ini bilangan imajiner dikali bilangan imajiner. Jadi pangkat 2 ya, bilangan imajiner yang dari ini adalah pangkat 2. Slash I pangkat 2 sama dengan min 1. Oke, jadi setiap kita mendapatkan I kuadrat, kalau kita ubah ke bilangan real itu sama dengan min 1. Jadi A kali C sama kita dapat 30 I pangkat 2, jadi min 30. Min ketemu min, hasilnya jadi positif. Oke, untuk yang ini ya. Oke, itu untuk perkalian. Setelah dapat, saya tampilkan di textbox 5 sama 6. Textbox 5 ini untuk bilang nih, dan ketika kita menekan radio button 4, ini untuk pembagian. Di sini saya punya deklarasi sendiri ya, deklarasi khusus. Di sini ada double P1, P2, double IZ1, IZ2, RZ1, RZ2. Saya akan menjelaskan dulu. IZ1 ini adalah imajiner untuk variabel Z1, yaitu Z1 itu adalah untuk textbox 1. IZ2 imajiner 2 untuk convert to textbox 3, oke? RZ1 adalah bilangan real Z1, bilangan real untuk textbox 2, dan RZ2 untuk textbox 4. Itu sama ya yang ABCD ya. Tapi karena saya sini membuat ini agar saya tidak pusing ya. Untuk bilangan ini kayak lebih banyak ya. Kalau untuk pembagian rumusnya agak lebih sulit. Kita harus memisahkan yang mana pembagian untuk bilangan imajiner dan pembagian untuk bilangan real. Oke, di sini P1 untuk bilangan imajiner ya. IZ1 sama kayak perkalian ya, hampir sama. IZ1 kali RZ2. IZ1 kali RZ2 baru dikurang RZ1 kurang IZ2. Ini dapat bilangan imajiner slash RZ2 kali RZ2 plus IZ2 kali IZ2. Nah, di sini textbox 3 dan 4 akan menjadi pembagi. Yang di sini semua yang berada di RZ2 sama IZ2 harus dipangkatkan menjadi pangkat kuadrat, oke? Sedangkan untuk bilangan real RZ1 kali RZ2 plus IZ1 kali IZ2 dibagi dengan bilangan yang berada di IZ2 tambah RZ2. Itu harus dipangkatkan kuadrat menjadi 2, oke? Oke, di sini saya gunakan pagar. Fungsinya di sini kayak kita ngasih toleransinya itu cuma 2 angka di belakang koma yang bisa yang boleh dibaca, selebihnya itu jangan dianggap. Makanya saya menggunakan pagar. Itu cuma agar dua karakter di belakang koma aja yang bisa dibaca. Oke, di sini saya gunakan try. Kenapa saya gunakan try? Jika kita mengklik hitung langsung tanpa memasukkan info, itu biasanya akan crash. Tapi jika kita masukkan try, dia akan mencoba dan menampilkan Anda belum apa kesalahan kita.
Oh, ternyata kita belum memasukkan input. Oke, berarti kita tinggal memperbaiki aja ya. Dan itu tidak akan buat kita pusing kali ya. Oke, itu tuh hitung. Di sini ada button clear. Oke, untuk button clear sendiri, setiap semua variabel yang ada di ini harus kita ubah menjadi 0. Oke, tadi z belum saya masukkan ya. Harus diubah ke nilai 0 atau posisi awal ya. Is dot az. Oke, ya. Untuk yang clear sini ada di dalam sebuah kelas ya. Itu berada dalam satu kelas. Kita coba kalau bisa di-set. Kita nggak bisa jika kita bisa set dari nilai awal ya. Yang belum kita itu cuma 106 kita kosongkan, baru nilai awalan input yang kita ubah menjadi 0 semua. Terus ini ada saya button klik 3 ya. Fungsi button klik 3 untuk apa? Untuk keluar. Di sini berfungsi jika kita menekan akan keluar bacaan message box show, yaitu yakin dia mau keluar, dan dengan hashtag konfirmasi ya. Di sini kita milih yes atau no. Question pertanyaan. Jika kita menjawab yes, maka aplikasi exit. Jika kita mengklik no, maka akan kembali ke homepage biasa. Oke, itu untuk keluar. Oh, ini ada abort satu lagi. Di sini saya fungsikan abort. Saya deklarasikan apa yang form yang mau saya panggil. Di sini ada form 1 AK AKA new form 1 buka kurung tutup kurung titik 2 AKA dot show, dan di buku ditutup. Oke, kita masukkan dan ada saya menggunakan 3 label. Button back, kita klik button back maka sama titik 2 ini main from. Di sini akan cuma variabel aja. Nanti akan ada oh ya, saya coba running-kan. Mohon bersabar. Oke, sebentar lagi ya. Harap sabar. Hasil runningannya lagi proses, lagi outgoing. Oke, aplikasi sudah running. Oke, untuk penambahannya, misalnya kita masukkan bilangan imaginary itu 15 dan bilangan real 20 ya, di bawahnya kita masukkan bilangan imaginary 30 dan bilangan real 50. Untuk penambahan kita klik hitung 15 plus 30 sama dengan 45, 20 plus 50 sama dengan 70. Untuk pengurangannya sendiri ya, untuk penggunaan yang program saya buat itu kita harus mengklik operasi mana yang mau kita jalankan dan kita klik hitung. 15 kurang 30 sama dengan min 15 real, 20 kurang 50 sama dengan min 30.
Untuk perkaliannya sendiri ya, bisa kita lihat sesuai dengan rumus yang tadi ya. Nah nih, untuk perkalian. Untuk perkalian kita cobakan di kalkulator. Oke. Kita buktikan betul nggak rumus yang saya buat. Nggak perlu lah. Untuk yang ini 15 pakai rumus ini dia. Boleh coba ke rumus yang ini. Rumus yang kita gunakan. Oke, kita samakan aja nilai inputannya. 5 I4 nya sama dengan I nya sama dengan 4, Z1 nilai 5, ini 6, sedangkan di sini 3. Ini 6 ya, sorry. 6. Oke, kita perkalian, kita hitung. Min 18I plus 39. Itu untuk perkalian, sama kan? Nggak ada beda, berarti rumus yang saya gunakan hampir sama dengan ini. Sedangkan ini kita coba ya. Untuk pembagian, kita coba I nya adalah 4 dan ini adalah min 6, ini ada 5, dan di sini ada 3. Oke, pembagian kita klik, hitung. Min 0, I nya itu sama dengan 0,93 dan ini adalah min 0. Ini koma yang di sini depannya itu pasti selalu 0, nggak pernah ada angka berapa. Kalau misalnya ada angka selain 0, maka akan ditampilkan dia. Salah ini, kita klik 0 masih 0, kita klik 10, ubah aja nilainya 100. Kita kelewatan 25, 56. Di sini ada beberapa tombol, ada board dan keluar. Jika kita klik board ya, akan tampil form 2 yang berisi Aprianto 42 11 40 10 29 adalah NIM saya. Saya berada di prodi Meka 2A. Saya tekan back, akan kembali ke SAD. Nah, di sini ada form keluar. Yakin mau keluar, jika kita klik no, akan kembali ke home. Jika yes, akan gitu. Sebut tadi kamu perkenalkan nama saya. Nama saya adalah 42 11 40 10 29 perusahaan elektronika. Sekian saya tentang pembuatan kalkulator kompleks ya. Tutorial pembuatan kalkulator bilangan kompleks. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.